Ya Allah, yang Maha Memberi Kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kaya Berlimpah ala Sufi. Saya Naila, siap berbagi rahasia kekayaan dan keberlimpahan dengan kamu. Pernah nggak kamu gagal sekali saja, lalu tiba-tiba merasa hidupmu pantas hancur? Pernah nggak setelah jatuh, rezekimu seret, dan kamu langsung berpikir itu hukuman? Pernah nggak kamu berkata dalam hati, ya pantas sih, aku susah, aku kan banyak salah? Kalau iya, tenang, kamu bukan orang jahat, kamu cuma manusia yang sedang tertipu oleh suara batin sendiri. Suara yang pelan, tapi kejam. Suara yang berkata, seolah-olah Allah sudah menjauh darimu. Padahal, menurut Ibnu Athaillah, itu bukan suara Tuhan. Itu suara ego yang menyamar jadi rasa bersalah. Dan hari ini, kita bongkar itu pelan-pelan. Karena kalau suara ini dibiarkan, bukan cuma hatimu yang runtuh. Rezekimu juga ikut terkunci. Aku pernah bertemu seseorang yang rajin ibadah, jujur, dan pekerja keras. Tapi hidupnya terasa sempit terus. Setiap gagal sedikit, dia langsung menarik kesimpulan besar. Mungkin Allah nggak ridho sama aku. Mungkin dosaku kebanyakan. Pantas, kalau rezekiku kecil. Kalimat-kalimat ini, dia ulang setiap hari. Tanpa sadar, bukan sebagai doa, tapi sebagai vonis. Lama-lama, dia hidup seperti orang yang dihukum. Padahal tidak ada palu yang mengetuk. Yang menghukumnya adalah pikirannya sendiri. Dan inilah yang sering tidak disadari orang. Bukan kegagalan yang menyempitkan hidupmu, tapi makna yang kamu berikan pada kegagalan itu. Ibnu Athaillah berkata, salah satu tanda kamu bersandar pada amalmu adalah harapanmu runtuh saat kamu jatuh. Artinya apa? Artinya, ketika kamu salah, lalu langsung putus asa, itu bukan tanda tawadu, itu tanda kamu terlalu percaya pada dirimu sendiri. Kamu berharap karena merasa baik, kamu percaya diri karena merasa benar. Maka, ketika salah, harapan ikut mati. Padahal orang yang benar-benar bersandar pada Allah, justru tetap berharap meski sadar kekurangannya. Jadi kalau setelah gagal, kamu merasa tidak layak hidup lapang. Itu bukan iman, itu kesombongan yang tersinggung. Ada rasa bersalah yang sehat, ada juga rasa bersalah yang beracun. Yang sehat membuatmu kembali, yang beracun membuatmu merasa tidak pantas kembali. Yang beracun ini sering menyamar sebagai kesalehan. Kamu merasa rendah, tapi sebenarnya kamu sedang mengunci dirimu sendiri. Kamu berkata, aku hina, tapi di balik itu ada keyakinan tersembunyi. Allah seharusnya menjauh darimu. Ini berbahaya, karena tanpa sadar, kamu menolak rahmat sambil merasa sedang merendah. Ibnu Athaillah tidak mengajarkan itu. Ibnu Athaillah justru membongkar jebakan ini. Gagal itu fakta, tapi aku tidak layak itu cerita, dan cerita ini yang harus dilepas. Karena selama kamu memeluk cerita itu, setiap pintu akan kamu tutup sendiri. Rezeki datang, kamu curigai. Kesempatan muncul, kamu tolak. Bantuan mendekat, kamu merasa tidak pantas menerimanya. Ini bukan takdir, ini sabotase batin. Dan Ibnu Athaillah mengingatkan, harapan tidak boleh runtuh hanya karena kamu sadar akan kekuranganmu. Justru, disitulah harapan diuji. Perhatikan baik-baik, kamu melakukan dosa, tapi kamu bukan dosa. Kamu pernah salah, tapi kamu bukan kesalahan. Ketika kamu melekatkan identitas aku pendosa, kamu berhenti melihat dirimu sebagai hamba. Kamu berubah menjadi terdakwa seumur hidup. Padahal Allah tidak pernah memintamu tinggal di ruang sidang. Dia memintamu kembali. Dan kembali, itu tidak butuh merasa layak. Kembali itu butuh jujur dan berserah. Ibnu Athaillah tidak pernah berkata, jadilah sempurna dulu, baru berharap. Tidak. Yang diminta hanya satu. Jangan gantungkan harapan pada dirimu. Ini bagian paling nusuk. Kadang, jauh di dalam hati, ada keinginan untuk dihukum. Seolah-olah dengan hidup susah, kamu bisa menebus kesalahan. Seolah-olah kekurangan rezeki adalah bentuk taubat. Padahal, itu bukan taubat. Itu ego yang ingin membayar dengan caranya sendiri. Ibnu Athaillah mengajarkan Allah tidak menunggu kamu menderita untuk mencintaimu. Dia menunggu kamu berhenti mengatur bagaimana cintanya bekerja. Mari jujur, saat kamu berkata, Allah menjauh dariku. Sebenarnya siapa yang menjauh? Allah
atau hatimu sendiri? Ibnu Athaillah menjelaskan, Allah tidak pernah jauh. Yang jauh adalah kesadaranmu. Yang tertutup adalah pandanganmu. Rasa tidak layak itu seperti kabut, bukan mengubah matahari, tapi menghalangi matamu melihat cahaya. Dan kabut ini harus dilepas, bukan dilawan. Semakin kamu melawan rasa tidak layak, semakin kuat dia mencengkeram. Yang perlu kamu lakukan bukan membantahnya, tapi melepaskannya. Sadari rasa itu, akui keberadaannya, lalu tanyakan dalam hatimu, apakah aku mau terus membawa rasa ini? Bukan dengan marah, tapi dengan lembut. Karena yang lembut lebih kuat daripada yang keras. Inilah cara batin dibersihkan tanpa perang. Ketika rasa tidak layak dilepas, sesuatu yang aneh terjadi. Kamu tidak tiba-tiba jadi sempurna, tapi kamu jadi tenang. Kamu berhenti menghukum diri. Kamu mulai berani berharap lagi. Bukan karena merasa pantas, tapi karena tahu Allah Maha Luas. Dan di titik inilah, aliran rezeki mulai berubah. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu berhenti menutup pintu dari dalam. Banyak orang tidak miskin karena kurang usaha. Mereka miskin karena malu. Malu berharap, malu menerima, malu hidup lapang. Semua karena merasa tidak layak. Ibnu Athaillah membongkar ini dengan halus. Harapan yang runtuh setelah salah adalah tanda sandaranmu salah. Bukan tandanya Allah menjauh. Orang-orang besar dalam sejarah spiritual bukan mereka yang tak pernah jatuh, tapi mereka yang tidak menjadikan jatuh sebagai identitas. Mereka kembali tanpa drama, tanpa menghukum diri, tanpa menunda harapan. Dan justru disitulah hidup mereka diluaskan. Ini kalimat penting. Allah tidak meminta kamu merasa layak. Dia meminta kamu hadir dengan jujur, dengan sadar, dengan hati yang tidak bersembunyi. Ibnu Athaillah mengajarkan, harapan itu hak hamba, bukan hadiah bagi yang sempurna. Kalau hari ini kamu merasa gagal, dengarkan ini baik-baik. Jangan tambah luka dengan vonis. Jangan tambah sempit dengan cerita. Lepaskan rasa tidak layak itu, karena ia bukan berasal dari Allah. Ia hanya kebiasaan batin yang bisa dilepas kapan saja. Kalau video ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jangan diam saja. Tulis di komentar, aku memilih berharap. Share video ini ke orang yang sedang menghukum dirinya sendiri. Subscribe channel ini, karena di sini kita tidak menggurui. Kita membersihkan batin, pelan-pelan. Ingat satu hal, harapanmu tidak pernah dicabut. Yang perlu dilepas hanya rasa tidak layak itu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Hanya Engkau yang Maha memberi kekayaan.